Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mia Afriani dengan NIM 2511212033. Masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, mulai dari stunting, anemia, hingga pola makan yang tidak seimbang. Hal ini berpengaruh pada sumber daya manusia dan juga masa depan bangsa. Kondisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Kita tahu bahwa masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kasus seperti stunting, anemia, dan juga wasting itu masih cukup tinggi terjadi di berbagai daerah. Penyebabnya tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga kurangnya edukasi tentang gizi seimbang, sanitasi lingkungan yang kurang baik, dan juga pola makan yang belum sesuai. Nah, masalah gizi ini tidak hanya terjadi pada keluarga dengan pendapatan rendah, tetapi juga pada remaja dan masyarakat yang kurang memahami pentingnya gizi. Kekurangan gizi memiliki dampak jangka panjang pada anak-anak, itu dapat menghambat perkembangan otak sehingga menurunkan tingkat kecerdasan. Nah, juga anak jadi gampang sakit dan juga pertumbuhannya tidak optimal. Sedangkan pada remaja, anemia itu dapat menyebabkan sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan bisa berdampak pada prestasi akademiknya. Nah, sedangkan kepada orang dewasa, kekurangan gizi ini dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga nanti berpengaruh terhadap perekonomian keluarga dan juga pembangunan nasional. Karena itu, masalah gizi harus ditangani sejak dini. Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM itu memiliki peran penting dalam upaya promotif dan juga preventif terkait gizi. Nah, SKM memberikan edukasi gizi seimbang kepada masyarakat, seperti pentingnya konsumsi buah, sayur, dan juga makanan bergizi. Selain itu, SKM juga melakukan survei dan pemantauan status gizi seperti pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Nah, yang mana nanti data ini digunakan untuk menentukan intervensi yang tepat. Nah, SKM juga terlibat dalam pendampingan program seperti Posyandu, PMT juga bagi balita, serta gerakan masyarakat atau Germas. Nah, tidak hanya itu, SKM juga merancang program-program komunikasi kesehatan agar informasi gizi bisa disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Peran SKM dalam bidang gizi ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan bangsa. Ketika status gizi suatu masyarakat ini membaik, anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan juga cerdas, sehingga mereka siap bersaing di dunia pendidikan. Masyarakat yang sehat juga lebih produktif, yang tentu saja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini. Dengan demikian, SKM ini ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih kuat, lebih produktif, dan berkualitas demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai mahasiswa calon sarjana kesehatan masyarakat, saya juga memiliki peran untuk ikut serta dalam meningkatkan status gizi masyarakat ini. Nah, kontribusi yang ingin saya berikan antara lain itu memberikan edukasi sederhana kepada teman-teman atau komunitas mengenai pentingnya sarapan, pencegahan anemia, dan juga pola makan yang seimbang. Nah, saya juga dapat membuat konten edukasi digital di media sosial agar informasi kesehatan juga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, selain itu, saya juga ingin berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu atau survei kesehatan masyarakat untuk menambah pengalaman dan memberikan dampak yang nyata. Masalah gizi merupakan masalah yang cukup serius dan dapat menghambat pembangunan bangsa. Nah, sarjana kesehatan masyarakat berperan penting dalam upaya pencegahan melalui edukasi, survei, program Posyandu, dan juga komunikasi kesehatan. Nah, sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, kita sudah bisa mulai berkontribusi mulai dari hal-hal kecil. Nah, dengan memperbaiki status gizi masyarakat, kita turut membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan juga siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045.
sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah!